Jadi keresahannya di Twitter itu adalah semua orang ketika akuisisi Oktober itu Newcastle ini wah akan jadi kayak City, akan jadi kayak PSG gitu. Cuma ternyata Newcastle nggak melakukan apa yang diduga oleh publik kayak gitu. Newcastle tuh hati-hati banget. Gua sebagai pengamat timeline ngelihat wah Newcastle oke juga nih strateginya nih. Mungkin dia nggak ngejar karbit ya, nggak ngejar 1-2 tahun langsung apa kayak gitu. Mungkin di tahun keberapa kayaknya dan ini udah pasti udah dipertimbangkan secara matang. Jauh set piece kita sekarang bahas Newcastle. Kenapa? Karena Newcastle di summer window kok adem-adem aja nih nggak beli pemain, nggak apa gitu ya yang menghebohkan media. Padahal Newcastle itu adalah dimiliki sekarang oleh pemilik yang terkaya di jagat industri sepak bola ya. Orang yang paling atau kelompok yang paling kaya lah di dunia sekarang setelah selesai diakuisisi di bulan Oktober lalu ya oleh konsorsium dari Saudi Arabia. Sultan, ini the real Sultan, men. Konsorsium Arab Saudi. Siapa yang lebih sultan daripada itu ya? Negara-negara Arab yang lainnya. Inilah yang sultan yang paling sultannya. Bahkan akuisisi itu melibatkan public investment-nya fund dari Arab Saudi ya, atau dana investasi publik dari Arab Saudi. Bayangin, publik artinya kan memang masyarakat Arab Saudi, warga negara Arab Saudi. Ada duitnya di sana, lalu ada PCP Capital Partners dan Ruben Bersaudara. Menurut laporan Sky Sport, total biaya yang telah dikeluarkan dalam mengakuisisi Newcastle United ini sampai dengan 300 juta pound sterling atau sekitar 5,8 triliun. Ya kalau dibandingkan dengan Chelsea jauh lebih murah. Cuma Chelsea kan udah jadi tim yang papan atas. Nah Newcastle ini dibeli dengan range tim mediocre di EPL. Nah sekarang katanya nih udah di EPL udah bukan Big Six lagi yang bakal dihitung, tapi Big Seven dengan masuknya Newcastle ke jajaran elitnya Premier League. Nah masalahnya nih, keresahan gua nih dengan kekayaan yang begitu besar, kenapa sih Newcastle ini terlihat adem ayem aja nih di bursa transfer musim panas kali ini. Nah yang pertama nih, kalau gua baca-baca, gua perhatiin, gua riset nih, Newcastle itu memiliki Dan Ashworth sebagai direktur of footballnya ya, yang mengatur dan memberikan kebijakan bagaimana transfer polisi ini diberlakukan atau diterapkan, memiliki strategi yang baru. Dia itu mantan dari Director of Footballnya Brighton and Hove Albion ya, salah satu tim Premier League lah. Di Ashworth inilah yang mendatangkan pemain-pemain yang kalau kita kenal sekarang seperti Mark Cucurella, Tariq Lamptey dan Yves Bissouma. Udah mulai mencuat tuh namanya tuh. Ketiga pemain itu dibeli dengan harga yang luar biasa murah, namun memiliki talenta yang luar biasa. Nah ini kerjaan dari direktur of football biasanya. Ashworth juga tuh sebenarnya adalah aktor di balik kesuksesan penunjukan Graham Potter ya sebagai pelatih Brighton. Graham Potter adalah salah sedikit dari contoh pelatih IPL, pelatih Inggris yang berhasil menerapkan sepak bola modern di IPL, terlebih dengan pemain yang mediocre lah, yang bahkan bukan mediocre ya, kelas papan bawah lah di Brighton itu sendiri. Nah, maka daripada itulah dan kedatangan Dan Ashworth di Newcastle ini membuat Newcastle secara tim itu akan lebih bijak dalam menangani transfer atau pembelian pemain. Nah, jadi ada pengaruhnya tuh di situ tuh oleh Director of Football. Loh, City, PSG atau Chelsea gimana? Nah, ternyata kalau gua baca apa? Kalau kita lihat dari awal proses eh, akuisisi Chelsea, City dan PSG ketika proses awal akuisisi itu hanya PSG saja yang kala itu memiliki direktur of football yaitu Leonardo. Walaupun saat PSG sudah punya DOF pun tetap saja pembeliannya itu jor-joran saat beli pemain. Nah, tapi kalau di Chelsea sama City itu jor-jorannya karena mereka tidak memiliki direktur of football sebenarnya. Kita lihat pada awal tahun 2003 Roman Abramovich musim pertamanya Roman Abramovich di Chelsea itu langsung ngabisin sekitar 121,3 juta pound sterling. Di sana ada Glenn Johnson,
ada Damian Davuen, Bridge Hernan Crespo, Adrian Mutu, Makalele, dan lain-lain. Itu totalnya 121,3 juta pound sterling langsung habis di tahun 2003. Ketika penunjukan Jose Mourinho tahun 2004 ya, 2004 itu juga nggak sedikit, itu habis sekitar 92 juta pound sterling. Signingnya itu banyak sebenarnya dari Peter Cech, Ferreira, Arjen Robben, Mateja Kezman, Drogba, Thiago sampai Carvalho ya, itu langsung di-assign sama Mourinho. Jadi yang ngurusin pemain mana yang mau dibeli itu langsung antara owner dan pelatih atau manajer pada saat itu. Nggak ada keterlibatan dari director of football-nya. Nah, ini hal yang berbeda. Itu kalau di Chelsea. Nah, kalau di City dengan sejak awal kedatangan Sheikh Mansour juga memang City tidak memiliki director of football. City Begi Ristisain juga yang menjadi director of football sampai sekarang itu baru gabung tuh tahun 2012, 3 tahun setelah mereka diakuisisi oleh Sheikh Mansour. Di tahun 2009 sampai 2012 City itu langsung jor-joran beli-beli pemain-pemain gede ya waktu itu, Robinho, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor dari Arsenal, Gael Clichy, Balotelli, Bellamy dan banyaklah langsung jor-joran. Nah, kalau Chelsea baru pada tahun 2011 punya jabatan Director of Football, yaitu yang pertama itu Michael Emenalo. Nah, kayaknya Newcastle tuh nggak mau bernasib yang sama seperti Chelsea atau MU saat ini yang kebanyakan flop dalam membeli pemain. Contoh yang paling singkat ya Lukaku atau Paul Pogba ya yang current inilah ya, current example yang relate lah. Nah, selain yang faktor pertama tadi adanya karena Newcastle ada posisi Director of Football Dan Ashworth yang terkenal hati-hati dalam membeli pemain, di aturan FIFA sekarang juga ada yang namanya financial fair play kayak gitu. Jadi bukan fair play di lapangan doang, tapi secara financial juga ada aturan FFP atau financial fair play. Aturan ini sebenarnya dibuat agar menciptakan situasi financial yang fair lah antara klub kaya dan klub miskin. Jadi kompetisinya tetap tetap kompetitif lah. Wah, nggak cuma soal uang doang. Sehingga klub yang memiliki power ini tidak bisa semena-mena aja beli-beli pemain kayak gitu ya, jor-joran lah ya. Nah, aturannya tuh sebenarnya intinya adalah setiap klub ini hanya boleh mengalami kerugian hingga 30 juta euro perhitungan per 3 musim. Nah, apabila aturan yang dilanggar, artinya ketika klub itu rugi lebih dari 30 juta euro akan ada denda nih. Nah, ketika rugi dia denda lagi tuh. Ada peringatannya macam-macam lah, ada teguran, denda, pengurangan poin, penundaan pendapatan dari kompetisi UEFA, larangan pendaftaran pemain, pembatasan jumlah pemain untuk skuad UEFA sampai akhirnya bisa didiskualifikasi dari kompetisi UEFA atau bahkan ekstrimnya pencabutan gelar ketika terbukti melanggar aturan financial fair play ini. Nah, ini juga yang sebenarnya gua yakin inilah yang membuat Newcastle sendiri cukup hati-hati dalam urusan transfer atau pembelian pemain. Masalahnya begini, Newcastle itu adalah klub dengan level mediocre. Newcastle tidak memiliki catatan income yang besar seperti tim-tim Big Four-nya EPL atau Big Four-nya liga-liga besar lah, kayak gitu, untuk dapat menyeimbangkan neraca keuangan klub mereka. Jadi ketika value skuadnya meningkat besar, otomatis kan gajinya juga pada mahal-mahal tuh ya, pada mahal-mahal, apalagi mereka merekrut pelatih yang mahal juga, ya otomatis laporan keuangannya rugi dong. Karena dalam 1 atau 2 musim pertama ya belum tentu bisa langsung diseimbangkan dengan pemasukan yang bisa menyeimbangkan expense dari gaji-gaji pemain tersebut. Misalnya nih langsung dapat juara champion Newcastle musim pertama. City aja sampai sekarang belum dapat champion. Nah, masalahnya kalau dulu
ketika akuisisi Chelsea dan City belum ada nih, aturan financial fair play ini. Nah sekarang baru ada, tapi aneh juga karena PSG walaupun sudah ada aturan ini, tetap aja mereka boleh atau mereka lolos lah dari aturan financial fair play ini. Ya bahkan kemarin sempat ada apa namanya, ada isu bahwa PSG ini dilaporkan ya ke badan yang berwenang masalah financial fair play ini. Nah kita lihat nih eh, pembelanjaan Newcastle di musim 2022, di musim dingin kemarin, di winter windows ya. Ini cuma ada Kieran Trippier, back dari Atletico Madrid, 16,2 juta dolar ya. Chris Wood, Bruno Guimaraes sama Matt Target. Matt Target ini pun loan. Ya, kalau Chris Wood itu 33 juta, Bruno Guimaraes ini ada sekitar 44 juta dolar. Nah, musim panas ini baru mengeluarkan sekitar 25 juta pounds. Nah, yaitu mempermanenkan Matt Target sebesar 15 juta pounds dan membeli Nick Pope sebesar 10 juta. Artinya kan memang sangat hati-hati ya, sangat 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 hati-hati. Yang pertama dia tidak mau flop, yang kedua juga ada aturan ini. Nah, ini kayaknya aturan FFP ini juga juga apa namanya? Juga bagus sebenarnya, artinya terbukti efektif untuk ngerem klub dengan pemilik sekaya Sultannya Arab Saudi, sehingga mereka bisa ngerem neraca keuangannya untuk tidak rugi, untuk dipatuhi. Nah, tapi nanti ketika Newcastle sudah punya income yang banyak, satu persatu mungkin bisa main di Champions, kita bilang kayak gitu ya, masuk bisa lolos ke Champion, lalu beli pemain yang mulai level world class, pemain-pemain yang lumayan mahal 60 juta pound ke atas. Nah, hak siar mulai makin tambah banyak. Hak siar makin tambah banyak, jersey-jersey dari pemain-pemain mahal tersebut juga menghasilkan income. Lalu ada sponsor TV dan mulai ramai dan lain-lain. Akhirnya mungkin neracanya akan semakin baik sehingga bisa lolos dari aturan financial fair play. Mungkin barulah pada saat itu Newcastle akan jor-joran membeli pemain yang dengan level tertentu sehingga ambisi dari owner baru Newcastle baru kelihatan di sana. Kita pantau terus ya, kita pantau terus. Karena ini udah Big Seven nih di IPL, bukan the Big Six, udah bukan Big Six lagi. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Setteaser. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.